Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi mengenai langkah menulis esai. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar bersama mengenai artikel populer. Hari ini kita akan masuk ke salah satu jenisnya, yaitu esai. Baik, kemarin kita sudah mencoba untuk membedah ya contoh esai itu seperti apa. Kemudian Anda juga sudah mencoba untuk melihat bagaimana penggunaan bahasanya. Lalu kita juga sudah mencoba untuk membedah ya bagaimana konstruksi dan juga struktur dari esai ini. Nah, sekarang kita akan melihat secara langsung mengenai penulisan esai. Ya, jadi kita awali dengan tujuan terlebih dahulu ya, seperti yang sudah kita diskusikan di awal. Maaf, seperti yang sudah kita diskusikan di awal bahwa kita selalu mengawali kegiatan pra menulis itu dengan memahami tujuan, gitu ya. Jadi tujuan dari menulis esai ya itu adalah untuk meyakinkan pembaca ya, teman-teman. Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk meyakinkan pembaca. Ini harus kita sorot ya untuk yang pertama. Jadi harapannya karena kita ingin meyakinkan pembaca, pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang kita ungkapkan di dalam esai tersebut itu harus disertai dengan data atau fakta yang isinya adalah mengonfirmasi bahwa pembaca itu percaya terhadap pandangan si penulis, gitu ya, pandangan penulis. Nah, jadi konstruksi teksnya ya itu adalah argumentasi. Ya, jadi ketika Anda menulis esai yang dibayangkan untuk konstruksinya atau struktur teksnya itu adalah argumentasi. Nah, eh, kita harus ini ya, harus yang diawali terlebih dahulu adalah mendapatkan opini penulis. Ya, jadi menerima dan setuju dengan sudut pandang penulis tentang masalah yang diangkat. Ini kita harus mengarahkan pembaca itu untuk memahami atau meyakinkan tentang hal-hal apa yang sudah kita argumenkan di dalam esai tersebut. Nah, jadi struktur pokoknya kita menggunakan pola penalarannya adalah deduktif ya, teman-teman ya. Kita memulai dari hal-hal yang umum. Jadi hal umum, makanya di sini Bu Nena menggambarkannya menggunakan konstruksi segitiga terbalik. Ya, jadi dimulai dari hal yang besar, hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian makin ke bawah ya, itu mengerucut ke hal yang khusus begitu. Jadi diawali dengan bagian pendahuluan yang memuat hal-hal umum. Memuat hal-hal umum itu artinya kita bisa mengantarkan pembaca mengenai masalah apa yang diangkat. Nah, jadi pendahuluan itu kita memperkenalkan dulu kepada pembaca mengenai masalah ya. Jadi kalau untuk esai ini kita harus mengawali dengan masalah terlebih dahulu. Nah, dari masalah itu kemudian kita sebagai penulis mencoba untuk mengarahkan pembaca bagaimana solusi terbaik dengan argumen-argumen yang diungkapkan atau dikuatkan dengan data dan fakta yang dituliskan pada bagian pembahasan. Kemudian pada bagian akhir ya simpulannya itu intinya adalah penegasan ulang, menegaskan kembali mengenai argumen-argumen yang tujuannya tadi ya untuk meyakinkan kepada pembaca mengenai solusi terbaik terhadap masalah yang disajikan. Nah, jadi inti dari membuat esai ini kita harus mengawalinya dulu dengan yang namanya masalah ya, masalah atau problem. Nah, masalah ini bagaimana cara menemukan masalah ya? Masalah itu kalau secara teori ya, jadi kita eh, melihat sesuatu yang di luar ekspektasi atau ketika kita menjumpai sesuatu eh,
yang mengungkapkan atau hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, itu disebut dengan masalah. Jadi misalnya Anda hari ini berharap misalnya bensin turun, padahal ternyata tidak ada penurunan. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi muncullah masalah gitu. Nah, dari masalah ini kemudian Anda mengarahkan kepada solusi gitu ya. Jadi solusinya apa ya terhadap kenaikan BBM yang kemudian mungkin di luar nalar gitu ya. Misalnya dengan mengganti ke kendaraan yang tidak menggunakan BBM, misalnya bersepeda atau menggunakan motor listrik. Nah, itu. Atau hal yang simpel, hal yang sederhana. Misalnya ketika Anda menemukan permasalahan umum ya tentang budaya misalnya. Saat ini kita menjumpai ya eh, bahwa budaya-budaya di Indonesia itu atau mungkin yang lingkupnya lebih dekat lagi, misalnya kita melihat saat ini anak-anak di sekitar kita ya tidak mengenal budaya gitu. Atau lingkupnya kita kecilkan lagi bagian dari budaya, misalnya permainan tradisional. Banyak dari anak-anak saat ini tidak memahami atau mengenal permainan tradisional. Nah, itu kan berarti masalah juga, ya kan? Karena harapannya apa? Ya, harapannya bahwa anak-anak masih mengenal budaya, bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya, bersosialisasi dengan baik, ya, dengan permainan tradisional, misalnya seperti itu. Nah, dari ketidaktahuan anak-anak terhadap permainan tradisional ini, apa solusi yang dicanangkan? Oh, misalnya kita membuat program pengenalan budaya atau misalnya kita membuat klub khusus anak-anak yang di situ berisi mengenai pengenalan budaya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi masalah ini intinya adalah temuan-temuan yang di luar ekspektasi atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu disebut dengan masalah. Oke. Nah, di dalam pendahuluan, nah ini tadi ya, kita harus mengawali ini saya buatkan pertanyaan pemandu ya untuk memudahkan Anda untuk membuat pendahuluan. Diawali dengan ini, masalah terlebih dahulu. Apa masalah yang mau diulas? Ya, Anda harus menemukan masalah, sesuatu yang di luar harapan, ya, di luar ekspektasi. Lalu, selain itu, Anda harus menemukan alasan, ya, apa sih yang membuat masalah tersebut jadi menarik? Gitu. Apa menariknya masalah ini? Kenapa kita harus mengulas masalah ini? Mengapa kita harus mengulas masalah ini? Begitu. Kemudian dari masalah yang sudah kita temukan, kita harus mencoba untuk mencari pemecahan, ya. Nah, ketika kita mencari pemecahan masalahnya, kita harus menggunakan satu teori tertentu. Ya, ini sama seperti ketika Anda menulis karya ilmiah, tetapi dibahasakan dengan bahasa yang lebih populer, bahasa yang mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, dengan perspektif seperti apa, mau pakai teori apa, intinya begitu ya, dari sudut pandang apa kita akan mengulas masalah tersebut. Nah, ini harus dicari dulu poin-poin pentingnya. Nah, dalam membuka, Anda bisa mengawali seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu ya, bahwa pembukaan itu adalah gerbang utama. Bagaimana kita menarik pembaca untuk ini ya, melihat atau melirik ke esai kita. Nah, jadi kita bisa membuat teknik membuka itu dengan cara bisa bertanya, ya pertanyaannya bisa retoris seperti itu, atau pertanyaan-pertanyaan menggelitik, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kutipan orang terkenal atau ungkapan ahli. Kita juga bisa membuat cerita atau lagu atau kita memperkenalkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang ingin diungkapkan. Jadi misalnya Anda membuat cerita fiksi gitu ya atau membuat cerita rekaan berdasarkan situasi atau permasalahan yang ingin diulas gitu. Nah, ini contoh yang sudah Anda analisis ya. Ini yang sudah Anda analisis. Contohnya ini
Ini karya yang pernah dimuat di Suara Merdeka tahun 2020. Ya, judulnya adalah Menggagas Dongeng Abad 21. Nah, jadi ini adalah salah satu hasil penelitian ya, teman-teman, mengenai bagaimana kita sebagai orang dewasa ya atau orang tua begitu eh, mengomunikasikan ya dongeng dongeng-dongeng zaman dahulu yang kalau misalnya Anda belajar sejarah sastra lama ya, yang waktu itu mungkin persebarannya masih menggunakan media lisan, belum ada media tulisnya. Kemudian bisa terjadi beberapa versi. Nah, versinya itu ada versi yang positif, ada versi yang negatif begitu. Jadi misalnya cerita mengenai kancil. Kancil yang nakal, kancil yang suka mencuri timun. Nah, itu kan hal negatif. Kalau disampaikan kepada anak-anak sekarang yang lebih logis dan melek teknologi, itu akan tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan realitas anak-anak, tidak sesuai dengan pola pemikiran anak-anak. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menemukan cara untuk mengkomunikasikan atau merekonstruksi gitu ya, merekonstruksi dongeng-dongeng yang mungkin dalam konteks tersebut lebih cenderung ke negatif agar bisa diterima oleh anak-anak kekinian. Nah, ini kan penelitian ya, teman-teman ya. Ini penelitian, kemudian bagaimana kita mengungkapkan hasil penelitian ini kepada halayak ya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, intinya begitu ya kalau membuat esai. Nah, ini ya, ketika membuka kita bisa mengawali dengan pembukaan yang menarik membaca. Tadi bisa dengan pertanyaan, bisa dengan cerita atau hal-hal lain yang menurut Anda menarik sesuai konteks. Nah, di sini contohnya Bu Naina menggunakan satu lirik lagu ya, yang lirik lagu ini saya kira ini sudah sangat populer ya di kalangan kita semuanya. Si kancil anak nakal ya suka mencuri ketimun. Nah, ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Nah, ini kan eh, penggalan ya, penggalan lagu yang sudah dikenal masyarakat. Jadi ketika kita menggunakan ini tentu familiar gitu. Kita ungkapkan ya, lirik tersebut merupakan penggalan dari sebuah lagu yang terinspirasi dari dongeng yang berjudul Si Kancil. Nah, penggalan lagu tersebut menceritakan tokoh si kancil yang terkena jebakan karena perbuatan buruknya, yaitu mencuri ketimun di kebun Pak Tani. Nah, ini menceritakan dulu konteks ya, agar antara penulis dan pembaca itu memiliki satu pemahaman yang sama, begitu. Nah, kemudian apa masalah yang mau diulas? Nah, ini kita memperkenalkan dulu ya masalahnya. Si Kancil ini merupakan salah satu dongeng yang mengakar di Indonesia. Dongeng sebagai salah satu bentuk kearifan lokal di Indonesia itu memiliki berbagai nilai yang harus dilestarikan. Di antara sekian banyak dongeng, terdapat beberapa dongeng yang diwujudkan dalam bentuk cerita yang memesona, ada cerita yang mengharukan, kemudian bisa juga menggiring seseorang untuk bertindak atau berubah, ya karena nilai-nilai positifnya begitu. Nah, melalui pilihan kata dan penyampaiannya yang khas mengenai berbagai kondisi kemanusiaan yang ada, cerita yang disajikan dalam bentuk dongeng itu telah membentuk pemahaman karakter serta wawasan tiap pembacanya. Lagi-lagi ini kita harus memberikan pemahaman kepada pembaca ya bahwa ketika apa sih manfaatnya anak-anak itu membaca dongeng ya. Jadi tidak hanya sekedar menghibur saja, tetapi ada harapan lain dari pemahaman karya sastra yang disajikan kepada pembacanya adalah nilai begitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang di situ bisa membentuk karakter serta wawasan kepada pembacanya. Nah, kemudian kita memberikan pemahaman kembali mengenai ini ya, mengapa masalah ini menarik gitu ya. Apa sih menariknya kita membahas dongeng untuk anak-anak kekinian yang mungkin saja mereka bisa melihat versi kancil digitalnya ya. Kenapa harus kemudian menggunakan versi cerita? Nah, itu kita ungkapkan ya, apa menariknya masalah ini. Bentuk pemahaman ini tentu tidak lepas dari keterlibatan dan pemahaman kualitas setiap karya yang dibaca. Dengan kata lain, pengalaman membaca
Yang melahirkan pengetahuan juga merupakan sebuah syarat bagi keterlibatan tersebut. Nah, gitu. Anak-anak itu cenderung ya memiliki apa namanya kesukaan atau menghayal gitu ya. Hayalannya itu nanti akan lebih tertata ya. Itu ketika memiliki stimulus yang baik. Nah, salah satu stimulusnya itu adalah melalui kegiatan membaca. Nah, pada dasarnya, sastra anak ya, dalam konteks ini adalah dongeng, adalah karya yang khas dengan dunia anak, dibaca oleh anak dengan pembimbingan orang dewasa. Dalam konteks tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat kelebihan dan tanggung jawab dari orang dewasa untuk turut membimbing anak dalam memahami berbagai nilai yang terdapat dalam dongeng baik dalam proses memproduksi, kreasi, maupun mengapresiasi. Nah, hal ini diperlukan karena adanya kompleksitas dalam dunia anak. Ya, jadi dunia anak itu kan memang kompleks ya, yang tidak hanya bisa memperkaya pemahaman, tapi juga bisa menimbulkan masalah kalau dongeng tersebut memberikan pemahaman yang salah. Nah, oleh karena itu, dalam berpikir mengenai anak, kehidupan, bacaan, serta bermacam persoalan yang berkaitan dengannya itu diperlukan usaha secara sadar untuk meletakkan semua itu dalam konteks budaya anak-anak. Nah, ini ya kenapa kita menarik karena dunia anak itu kompleks ya dan dunia anak seperti yang pernah kita diskusikan dalam mata kuliah yang lain ya di Gramedia itu paling banyak keraknya itu adalah buku anak-anak. Itu artinya memang dunia anak itu memang perlu diselami karena memiliki kompleksitas yang luar biasa begitu. Nah, kemudian ini, cara apa yang mau dipakai untuk mengulas? Ya, kita mau pakai sudut pandang apa? Kita mau pakai perspektif apa? Nah, perspektif ini semuanya bergantung dari pemahaman penulis ya, teman-teman ya. Boleh kita menggunakan atau mengangkat satu teori tertentu yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. Atau kita bisa menggunakan perspektif yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Nah, itu boleh ya. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli pendidikan dan psikologi perkembangan menyatakan bahwa perkembangan anak juga harus dipahami jika seseorang ingin mendekati dan menguasai dunia anak-anak. Nah, beberapa kajian teori yang mendasari mengenai perkembangan anak secara kognitif, sosial, dan juga moral dapat berguna untuk memahami dunia anak serta perilakunya. Selain itu, pemahaman teori mengenai psikologi perkembangan anak juga dapat digunakan untuk menilai, memilih, dan mengapresiasi dongeng yang diberikan untuk anak. Nah, harapannya apa? Setiap dongeng yang hadir dapat memberikan nilai moral yang positif, sehingga mampu menunjang perilaku anak yang positif juga di masyarakat. Nah, artinya apa? Ada perkembangan teknologi yang harus kita lihat begitu ya. Kita kan perspektifnya kekinian ya, teman-teman ya. Perspektif kekinian itu apa? Yaitu ketika kita melihat ada perkembangan anak-anak yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Ya, kalau misalnya sekarang eh, hanya diceritakan ya dengan buku polos, kemudian tidak ada gambarnya, tidak ada ilustrasinya, nah itu mungkin anak tidak akan tertarik. Ya, kemudian kalau misalnya anak diceritakan mengenai si kancil yang mencuri, nanti takutnya itu mempengaruhi pikirannya, karena itu kan kegiatan mencuri ya dalam tanda kutip itu kan merupakan kegiatan yang tercela. Nah, jadi bagaimana kemudian kita menggunakan perspektif yang positif gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pembahasan ya. Ini adalah pertanyaan pemandu juga untuk memudahkan Anda di dalam menulis pembahasan ya. Dituliskan dulu sebenarnya masalahnya itu bagaimana ya. Konkretnya masalahnya itu seperti apa ya. Bagaimana gitu ya atau mengapa masalah tersebut bisa muncul. Kira-kira hal apa yang memicu masalah tersebut. Nah, kemudian kemungkinan-kemungkinan apa yang digunakan untuk mengatasi. Jadi ini kita mencari solusi terbaik begitu ya. Nah, dan di antara berbagai kemungkinan tersebut, mana yang logis digunakan dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Nah, ini ya, bagaimana masalahnya? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya, bagaimana masalahnya? Nah, ini menggagas dongeng. Banyak dijumpai dongeng yang saat ini belum dapat mencerminkan dunia anak. Nah, ini ya,
belum dapat mencerminkan dunia anak dengan segala kompleksitasnya. Nah, ini ya bagaimana masalahnya? Masalahnya ini nih, dongengnya saat ini banyak yang tidak relevan, gitu ya, banyak yang tidak relevan. Nah, ini kita bisa mengungkapkan banyak dongeng yang tidak relevan itu kan bukan berdasarkan ngarang ya teman-teman ya, tapi kan ini hasil penelitian gitu ya. Bisa hasil observasi ataupun hasil pendapat ahli dari penelitian terdahulu. Nah, itu kan kita tidak mungkin kemudian menyampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh X dan Y pada tahun sekian menyatakan bahwa bla 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 bla, tidak akan dimengerti dengan mudah oleh masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu kita membahasakan ya, membahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu ini banyak dijumpai dongeng yang saat ini belum dapat mencerminkan dunia anak dengan segala kompleksitasnya. Nah, apa akibatnya ya, apa dampak yang muncul ketika eh, tidak bisa mencerminkan ya ini ya. Hal ini cenderung membuat anak-anak memiliki penafsiran yang salah terhadap isi cerita. Itu misalnya tadi mencuri, apa jangan-jangan mencuri itu boleh. Nah, itu kan bisa bahaya ya. Terutama pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa penyebab yang perlu ditinjau ulang dalam pembuatan dongeng ini. Antara lain mengenai keutuhan struktur, representasi tokoh, dan juga perwujudan alur di dalam cerita. Nah, ini kan jadi permasalahannya itu yang selalu ditemukan ini kan juga berdasarkan hasil penelitian juga hasil analisis ya kan, hasil analisis dari dongeng-dongeng masa lampau itu apa yang membuat apa ya tadi memiliki penafsiran salah. Nah, itu kan berdasarkan hasil analisis dari beberapa dongeng ditemukan bahwa yang membuat penafsiran salah itu bisa terdiri atas tiga hal ini, tapi kan tidak mungkin kita mengungkapkan ya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sekian banyak dongeng yang berjudul ini ditemukan bahwa, nah itu kan tidak mungkin juga. Nah, oleh karena itu kita membahasakan dengan yang lebih mudah dipahami. Intinya begitu ya. Jadi kita membahasakan ya esai ini dengan bahasa secara umum yang mudah dipahami oleh masyarakat pop ya, masyarakat populer. Nah, kemudian mengapa bisa muncul masalah ini? Nah, anak-anak dalam hal ini adalah anak usia dini ya yang belum mampu ya mengambil nilai secara tersirat, tersirat ya. Dalam dongeng perlu dikuatkan dengan pesan tertulis yang menjadi sebuah kesatuan dalam dongeng yang dibaca. Oleh karena itu, pemberian koda pada akhir cerita menjadi hal yang wajib dicantumkan. Nah, koda ini kan juga sebetulnya bahasa ilmiah ya, teman-teman. Koda ini kan bagian dari struktur teks narasi, ya. Isinya apa? Koda itu adalah pesan secara tertulis, jadi tidak pesan secara tersirat, ya. Kalau pesan tersirat itu kan unsur intrinsik, ya, nilai-nilai amanat. Tapi kalau koda ini adalah pesan yang tersurat, pesan yang ditulis secara konkret di dalam cerita. Dituliskan karena kita menggunakan istilah asing. Koda itu apa? Jangan-jangan pembaca bingung. Nah, koda berisi simpulan atau intisari sebuah cerita yang dapat membantu anak untuk memahami nilai secara langsung. Nah, nilai-nilai tersebut dituangkan pada akhir cerita sehingga secara tersurat dapat diterima oleh anak. Nah, ini. Kalau menggunakan istilah asing atau istilah khusus dalam keilmuan, Anda harus menerangkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemudian berbagai kemungkinan untuk mengatasinya bagaimana? Ini solusi ya, solusi. Selanjutnya, untuk merepresentasikan keteladanan tokoh, perlu diwacanakan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan tokoh yang mempunyai karakter negatif dalam dongeng. Dalam bahasa sederhana, dapat dikatakan bahwa untuk mengajak seseorang atau seorang anak berbuat baik, tidak perlu dicontohkan perbuatan buruk. Nah, keteladanan dari seorang tokoh akan membekas di benak anak. Nah, jadi misalnya, seperti selama ini anak lebih mengenal si kancil dengan sebutan si pencuri daripada si cerdik. Nah, ini tentu dapat ini ya, sangat disayangkan. Oleh karena itu, menghadirkan karakter positif sangat disarankan untuk menghadirkan keteladanan yang positif pula. Nah, ini kemungkinan untuk mengatasi ya, untuk mengatasi masalah. Jadi yang pertama adalah dengan memberikan karakter yang protagonis itu. Tapi kan kita tidak menyebutkan protagonis, tetapi menyebutkan secara konkret gitu ya. Protagonis itu apa sih ya? Protagonis itu ya dengan memberikan tokoh dengan sifat yang positif, sifat yang baik gitu, diberikan contoh jika perlu. Kemudian
Yang harus diperhatikan dalam menggagas dongeng untuk anak adalah perwujudan alur dalam cerita. Ini alur nih apa gitu ya. Dijelaskan juga alur atau runtutan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar pembangunan struktur cerita. Dengan dalih untuk menghidupkan cerita, terkadang pengarang menampilkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Nah, hal ini biasanya dijadikan sebagai klimaks. Jadi misalnya kancil yang mencuri nanti kancilnya dihukum atau dipenjara kayak gitu. Atau misalnya eh, cerita apa itu Malin Kundang ya, Malin Kundang klimaksnya apa? Klimaksnya dia dikutuk jadi batu. Nah, itu kan sebetulnya bertentangan ya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, jadi sebaiknya ini ya harus diperhatikan. Selain untuk membuat suasana yang menegangkan, pemberian peristiwa yang bertentangan ini juga untuk membuat pembaca berpikir kritis mengenai respon atau timbal balik terhadap nilai yang diajarkan kepada pembacanya. Nah, mana kemungkinan yang paling logis yang dijadikan sebagai apa, pernyataan juga ya. Ini artinya mengarahkan. Nah, ini kita mengarahkan pembaca. Proses berpikir kritis tersebut akan membantu pembaca untuk menimbang baik dan buruknya suatu peristiwa. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan untuk pembaca anak-anak, ya. Jadi, anak-anak tidak bisa menalar hal tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan psikologi perkembangan anak, ini kan juga teori ya, teman-teman ya. Atau perspektif ya. Kita mengambil dari sudut pandang psikologi perkembangan anak. Anak-anak pada rentang usia 12 ini ya, usia 2 sampai 11 tahun belum mampu berpikir logis dan mengambil simpulan dari apa yang dialami, baik dilihat maupun dibaca. Pada usia 2 sampai dengan 7 tahun, anak dicirikan memiliki kemampuan menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Jadi, ketika anak, nah ini kan sebenarnya teori ya, ini kan bunyi teorinya. Ini bunyi teorinya. Nah, kita membahasakan dengan yang lebih sederhana lagi. Ya, jadi ketika anak melihat suatu objek, maka ia akan mengenali objek tersebut. Misalnya, seorang anak yang melihat dokter berpraktik, anak tersebut akan dapat bermain dokter-dokteran. Nah, pada usia 7 sampai dengan 11 tahun, anak memiliki sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan logis. Nah, berdasarkan yang terlihat nyata. Kemudian diberikan penutup panduannya ini ya, harapan terhadap masalahnya, kemudian bagaimana tindakan terbaik yang bisa dilakukan masyarakat membaca. Nah, di sini juga kita meyakinkan kembali terhadap apa ya, kita mengarahkan, yakinkan mengenai solusi terbaik itu bentuknya seperti apa. Jika dilihat dari ciri yang mendasari tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak pada rentang usia 2 hingga 11 tahun belum dapat menalar sesuatu dengan membandingkan konsep baik dan buruknya. Padahal pada kenyataannya di lapangan, banyak dongeng dibaca oleh pembaca anak-anak, oleh yang belum bisa ya, belum bisa menalar hingga sejauh itu. Oleh karena itu, dalam memberikan sebuah pembelajaran, haruslah diberikan secara langsung pada contoh yang nyata dan diutarakan nilai apa yang akan diajarkan. Nah, ini yang ingin kita arahkan ya, ini adalah hal yang eh, menjadi apa sih namanya harapan penulis yang ingin diyakinkan kepada pembaca bahwa kalau dalam dongeng itu ya kita harus memberikan langsung ya contoh nyata, kemudian mengutarakan nilai apa yang ingin diajarkan. Kemudian ini ya penegasan argumen tindakan terbaiknya. Beberapa hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan ya dalam menggagas dongeng yang dikembangkan dari kebutuhan anak dan dikaitkan dengan psikologi perkembangan. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, terutama dari sudut pandang psikologi perkembangan, ya, baik secara tadi kan di atas diungkapkan ya, kognitif, sosial maupun moral, ya, harapannya bahwa dongeng yang saat ini, ya, itu bisa dijadikan sebagai landasan moral yang menjadi urgensi dalam pendidikan dan juga pengajaran dunia anak yang mampu memfasilitasi anak untuk mencapai kompetensi abad 21 yang kekinian lah, intinya begitu. Oke, jadi kurang lebih begini ya teman-teman ya, ketika Anda membuat esai, awali dengan masalah ya. Cari masalah yang menurut Anda menarik itu. Bisa dari mana saja ya, dari pengalaman Anda.
dari dunia Anda, dari misalnya Anda sukanya sastra, sukanya linguistik, sukanya budaya, silahkan Anda gali ya. Ini contoh yang lain ya, ini dari sudut pandang linguistik kalau ini ya. Ini kita ingin berbicara mengenai kemanasukaan kata-kata. Nah, ini nanti akan saya lampirkan apa namanya tautan artikelnya yang bisa Anda baca ya. Ini menarik teman-teman ya, menurut saya. Karena saya sendiri yang nulis ini diterbitkan di Suara Merdeka juga. Eh 2003 atau 2024 ya, saya agak lupa tahunnya, tapi ini sudah diterbitkan di Suara Merdeka yang berbicara mengenai apa konsep arbitrer. Ya, arbitrer itu kan kemanasukaan kata-kata. Nah, kita tidak bisa kemudian mengungkapkan arbitrer di dalam masyarakat populer karena mereka tidak tahu kan artinya apa arbitrer itu. Nah, jadi kita mengungkapkan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Nanti coba Anda baca ya. Pengertian arbitrer itu sebenarnya gimana? Nah, dari sudut pandang populer. Nanti bisa Anda baca. Nah, ini juga ada satu lagi contoh, ini juga sudah terbit di Suara Merdeka mengenai penggunaan bahasa Indonesia ya, penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat. Sebenarnya boleh nggak sih kita itu menggunakan bahasa kekinian gitu ya? Boleh nggak sih kalau kita itu menggunakan bahasa gaul? Boleh nggak sih anak-anak muda itu berbicara kemudian menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari gitu. Nah, itu nanti bisa Anda baca juga mengenai pertentangan ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nanti bagaimana Bu Nena memberikan argumen bisa Anda baca. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Saya kira itu diskusi kita hari ini. Nanti bisa Anda baca contohnya dan coba ya, coba Anda buat satu buah esai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.